Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofa Kamila Nur Azmi, NIM E2019-1091 dari Perbankan Syariah 2. Di sini saya akan memberikan tanggapan atau review mengenai materi yang telah disampaikan oleh Dr. Abdul Wadud Nafis, LC/MEI, mengenai konsep dasar ekonomi Islam. Sebelumnya, kita sebagai umat Islam sangat penting untuk mempelajari konsep dasar ekonomi Islam ini. Mengapa perlu? Karena kita tahu ekonomi yang berkembang di dunia ini ada dua aliran. Yang pertama, kapitalis dan sosialis. Oleh karena itu, fungsinya kita belajar ekonomi Islam agar kita tahu apa itu perbedaan dari konsep atau aliran kapitalis dan sosialis dengan ilmu ekonomi Islam yang kita ketahui sekarang. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pengertian ilmu ekonomi dan ilmu ekonomi Islam. Ilmu ekonomi itu adalah cabang ilmu yang membahas mengenai perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan dan mendapatkan kepuasan atas apa yang dipenuhi. Selanjutnya, ilmu ekonomi Islam. Ilmu ekonomi Islam itu adalah cabang ilmu yang mempelajari atau yang membahas mengenai perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan, untuk mencapai falah berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Selanjutnya saya akan membahas mengenai perbedaan antara ekonomi Islam, ekonomi kapitalis, dan ekonomi sosialis. Perbedaan yang pertama berdasarkan sumbernya. Jika ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad ulama, sedangkan ekonomi kapitalis bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Ekonomi sosialis pun sama sumbernya dengan ekonomi kapitalis, yaitu dari pemikiran dan pengalaman manusia. Untuk perbedaan yang selanjutnya dari ekonomi Islam adalah mekanisme pasar bekerja menurut maslahah atau kepentingan bersama, sedangkan kapitalis mekanisme pasar dibiarkan berjalan sendiri. Dan yang terakhir yaitu ekonomi sosialis, perbedaannya perekonomian dijalankan lewat perencanaan pusat oleh pemerintah. Untuk selanjutnya yaitu sumber hukum ilmu ekonomi Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Ijma, dan yang keempat adalah Qiyas. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai dasar-dasar ekonomi Islam. Dasar-dasar ekonomi Islam itu ada 6. Yang pertama yaitu tauhid, meyakini keesaan Allah, maka segala sesuatu yang dilakukan atau aktivitas apapun yang dilakukan itu harus sesuai dengan apa yang Allah tentukan. Terus yang kedua yaitu sidik dan amanah, jujur dan bertanggung jawab. Terus yang ketiga yaitu mengakui hak milik individu dan hak milik umum. Yang keempat adalah yaitu keadilan. Yang kelima at-tawazun, yaitu keseimbangan. Dan yang terakhir yang keenam yaitu at-ta'awun, saling tolong menolong antar sesama manusia. Kita beralih ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam itu harus bebas dari maghrib. Apa itu maghrib? Maghrib itu terdiri dari maisir. Maisir itu adalah perjudian. Terus goror, tipu-menipu atau tindakan yang merugikan orang lain. Terus yang terakhir riba. Riba itu adalah memberikan bunga atau menambah jumlah pinjaman kepada peminjam. Selanjutnya pembahasan terakhir adalah mengenai karakteristik ekonomi Islam. Ada beberapa karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama, ekonomi Islam terikat dengan akidah, syariah, dan akhlak. Untuk selanjutnya yang nomor 2 yaitu harta, kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifahnya. 3. Larangan maisir, goror, dan riba. Yang keempat, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima, keseimbangan antara keruhanian dan kebendaan. Yang keenam, bimbingan konsumsi. Yang ketujuh, petunjuk investasi. Dan yang terakhir, yang kedelapan, yaitu zakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini.